saya hamil, timbul keinginan saya membuat konten-konten atau vlog yang saya Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel Mawaddah Sucipto 22. Hari ini teman-teman, saya ingin membuat vlog tentang pengalaman saya yang saya alami selama berminggu-minggu. Jadi untuk vlog kali ini saya tidak membuat vlog tentang kuliner yang ada di tempat tinggal saya. Namun pada vlog kali ini saya akan berbagi pengalaman saya pada saat saya hamil. Jadi selama 2 minggu ini saya tidak membuat konten tentang kuliner karena saya lagi bed rest total teman-teman. Jadi saya 2 minggu ini tidak membuat konten karena saya harus istirahat di rumah saja. Jadi kali ini saya akan membuat konten tentang pengalaman saya yang saya alami. Jadi teman-teman, sekilas saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Mawaddah, umur saya 37 tahun. Pada tahun ini 2021 saya telah mengikuti program hamil selama 4 tahun teman-teman. Jadi saya mengikuti program kehamilan dari tahun 2017. Akhirnya pada saat saya hamil ini pada tahun 2021 usia saya sudah memasuki 38 tahun. Jadi pada saat menstruasi saya terakhir kali itu saya pada tanggal 25 itu menstruasi terakhir bulan September 2021, dan pada saat Oktober itu saya mengalami akhir bulan ya teman-teman, lupa saya tanggalnya. Saya kira pada saat itu saya sedang haid teman-teman, tapi yang keluar adalah cairan putih lendir bening disertai dengan sedikit keluar darah merah ya. Saya kira pada saat itu saya sedang haid, jadi saya tidak memperhatikan siklus haid saya. Ternyata pas berhari-hari saya baru sadar teman-teman, oh ternyata saya tidak dalam keadaan menstruasi, tapi saya tidak memikirkan bahwa saya sedang hamil. Saya malah berpikiran mungkin saya kecapean karena aktivitas saya sehari-hari. Jadi pada akhir bulan Oktober 2021 saya tes pack urin saya pada saat pagi hari besoknya. Jadi pada pagi hari pas baru bangun tidur saya memeriksakan urin saya, beli tes pack di apotik. Jadi alhamdulillah di situ garisnya 2 teman-teman. Jadi alhamdulillah saya pada tanggal Oktober itu saya mengetahui saya telah berbadan 2 atau hamil, dan saya tes selama beberapa hari itu sebanyak 5 kali. Jadi hampir 1 minggu saya setiap hari tes urin saya untuk memastikan benar-benar apakah saya benar berbadan 2 atau hamil. Dan pada bulan November tanggal 4 2021 saya memeriksakan diri ke rumah sakit kepada dokter spesialis kandungan yang ada di wilayah saya di Rumah Sakit Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Jadi ternyata benar saya memang lagi berbadan 2 atau hamil. Pada saat itu saya diperiksa tes urin, tes darah, dan pada saat itu di USG cuma ada penebalan dinding, kantong kandungannya belum, kantong kehamilannya belum nampak karena menurut dokter mungkin karena usia kehamilannya masih dini, jadi belum terbaca sama alat USG kita. Jadi saya disarankan untuk 2 minggu setelah itu saya ke rumah sakit lagi teman-teman. Dan setelah saya dari rumah sakit itu, kebesokan harinya saya mengalami nyeri di jalan lahir teman-teman. Jadi pada saat di bawah jalan itu sakit nyilu sekali. Jadi pada saat saya mengalami nyeri itu saya ke tempat praktek dokter spesialis kandungan. Saya cuma dikasih bahwa mungkin saya kecapean, makanya saya mengalami nyeri. Jadi saya harus saran dokter bed rest total, hanya di kasur, dan saya diberikan surat istirahat selama 3 hari karena saya bekerja. Jadi saya diberikan surat izin untuk istirahat selama 3 hari. Dan kebesokan harinya saya mengalami plek teman-teman. Jadi saya mengeluarkan plek berupa darah berwarna coklat. Setelah saya periksa ke klinik
praktek dokter spesialis kandungan. Pada hari itu cuma nyeri di jalan lahir, dan kebesokan harinya saya mengalami keluar flek, dan saat itu saya mulai stres teman-teman, karena baru pengalaman saya hamil anak yang keempat ini saya mengeluarkan flek. Jadi pada saat itu waktu saya periksa ke dokter, saya diberi obat pereda nyeri dan obat penguat kandungan. Terus saya minum sesuai petunjuk dari dokter. Dan pada tanggal 4 bulan 12 2021, saya bukan hanya keluar flek, tapi keluar gumpalan sebesar jari. Nah, itu membuat saya tambah stres. Tapi saya tetap mengikuti petunjuk dari dokter, saya harus bed rest. Jadi saya dibantu sama suami dan anak-anak untuk mengurus rumah saya. Jadi saya benar-benar berdiri hanya ke kamar mandi, dan makan pun saya di kasur. Jadi benar-benar saya sudah menjaga kehamilan saya dari mulai 7 minggu yang saya sudah mulai nyeri flek sampai mengeluarkan gumpalan. Dan pada tanggal 5 itu bulan 12 2021 saya juga keluar flek seharian. Dalam 1 bulan Desember itu, minggu pertama minggu kedua benar-benar membuat saya stres teman-teman. Karena apa? Pada usia 7-9 minggu itu sangat-sangat benar-benar mengkhawatirkan dengan keadaan dan kondisi saya, karena saya mengikuti program hamil sudah 4 tahun. Akhirnya pada saat usia saya 37 tahun saya baru hamil teman-teman. Jadi benar-benar saya luar biasa. Namun pada saat kehamilan ini saya benar-benar mengeluarkan flek dan gumpalan. Dan pada tanggal 15 bulan Desember 2021 saya mengeluarkan flek lagi, dan itu sampai 5 hari teman-teman. Jadi baru ini saya mengalami ngeflek itu benar-benar selama berhari-hari. Biasanya cuma 1 hari atau 2 hari, ini benar-benar selama 5 hari. Dan awalnya yang sedikit jadi tambah banyak. Nah, pada saat tanggal 15 sampai 20 itu setiap hari saya mengeluarkan flek, dari coklat, pink sampai yang berwarna merah. Dan ujungnya pada tanggal 21 saya itu sekitar jam 6 malam saya mengalami sakit pinggang dan sakit perut bagian bawah, atau yang dikatakan dengan kram. Jadi pada malam itu tanggal 21 itu saya tidak bisa tidur teman-teman. Hampir dari jam 6 malam sampai jam 2 subuh saya mengalami sakit kram di bagian perut bagian bawah dan pinggang. Dan pada jam 3 subuh itu udah masuk ke tanggal 22 ya teman-teman. Saya mau buang air kecil, saya jalan ke kamar mandi, ternyata saya mengeluarkan gumpalan yang sebesar telapak tangan saya, dan pendarahannya pun banyak teman-teman. Bayangkan pada saat itu kondisi saya sangat-sangat terpukul, kemudian campur khawatir dengan kesehatan saya karena usia saya sudah tidak lagi muda, sudah 37 tahun, saya mengalami pendarahan yang banyak. Kemudian setelah itu 2 jam saya keluar bolak-balik kamar mandi untuk ngecek keadaan saya, ternyata tetap sampai di kasur juga saya mengeluarkan pendarahan yang hebat, diikuti dengan gumpalan-gumpalan yang besar. Di situ saya sudah down benar, dicampur dengan pikiran yang sudah negatif, namun saya menguatkan diri, berpikiran positif juga. Siapa tahu ini hanya kecapean, karena mungkin saya ada jalan tadi ke ruang tamu, mungkin keluar karena kecapean. Tapi suami saya menyarankan kita ke IGD, ke rumah sakit yang ada di tempat tinggal saya. Setelah kami ke IGD, kemudian periksa dengan dokter spesialis kandungan, dan kami melihat hasil USG,
ternyata kandungan saya itu janinnya, jaringannya sudah tidak lengkap teman-teman, jadi sisa separuh. Saran dokter harus dilakukan tindakan cepat dengan cara kuret. Nah, pada saat dokter bilang saya harus dikuret, perasaan saya benar-benar sakit di situ. Kemudian hati saya hancur karena saya menginginkan kehamilan ini sudah selama 4 tahun teman-teman. Jadi kata dokter tidak bisa dipertahankan karena jaringannya sudah tinggal sedikit. Jadi yang saya alami pada saat subuh itu, sebagian jaringan sudah keluar. Jadi pada saat saya periksa ke rumah sakit, itu hanya tersisa sedikit. Dan saya melakukan kuret itu pada jam 3 sore pada tanggal 22 dengan usia kandungan saya 13 minggu. Sebelum dikuret saya melakukan pemeriksaan cek darah dan ronsen teman-teman. Jadi benar-benar pemeriksaannya dari darah juga, kemudian saya tes swab juga diikuti dengan ronsen. Setelah semua pemeriksaan hasilnya sudah diketahui, baru saya dimasukkan ke ruang bidan sebelum adanya operasi kuret itu untuk dilakukan pemasangan infus. Sebelum memasuki ruang operasi, saya harus puasa, tidak makan dan tidak minum. Jadi pada saat saya melakukan kuret itu, memasuki ruang operasi, tidak boleh ada keluarga yang masuk dan pakaian pun harus dilepas, cuma ditutupi dengan selembar kain supaya katanya steril untuk pelaksanaan operasi tersebut. Nah, setelah saya memasuki ruang operasi itu, saya tidak sadar karena diberikan bius total teman-teman. Saya setelah sadar itu setelah dibangunkan, salah satu dokter itu membangunkan saya, memberitahukan saya bahwa operasi untuk kuret saya sudah selesai dan saya sudah bisa dibawa masuk kembali oleh keluarga ke ruangan rawat inap saya. Dan di situ saya mulai merasakan masih belum sadar total karena masih ada pengaruh dari obat yang diberikan anestesinya. Jadi di situ saya melihat ada bungkusan hasil kuret saya, yaitu sisa-sisa janin saya yang tidak sempurna lagi. Jadi karena dikuret itu mungkin sudah sisa-sisanya udah mulai hancur, jadi tidak berbentuk. Kemudian suami saya menguburkan janin saya itu tadi. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya, buat ibu-ibu yang sedang mengalami plaque pada usia kehamilan trimester awal, harus hati-hati dan jangan stres, cepat mengambil tindakan untuk periksakan diri kepada dokter spesialis kandungan untuk kesehatan janin dan ibu agar tidak mengalami seperti saya keguguran. Dan untuk ibu-ibu yang pejuang garis 2, agar tetap semangat, yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang kita tidak tahu. Jadi tetap semangat, jangan mudah menyerah, tetap melakukan program hamil dan tetap menjaga diri dan kesehatan janin. Kurangi aktivitas yang berat atau mengkonsumsi obat yang bisa menghambat pertumbuhan kromosom dan janin. Mungkin itu aja teman-teman, sedikit berbagi pengalaman saya tentang kehamilan saya di umur 37 tahun, anak keempat, dan berakhir di kuret. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang, saya minta maaf. Dan
Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menonton vlog saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Saya sehat, saya akan membuat vlog kuliner. Karena apa? Namun pada saat saya hamil, timbul keinginan saya membuat konten-konten atau vlog yang saya masukkan di aplikasi YouTube. Dan karena janin saya mungkin tidak ada lagi, rasa ingin membuat konten itu jadi malas teman-teman. Tapi saya ingin tetap meneruskan membuat konten ini sampai banyak membuat video untuk meneruskan keinginan bawaan janin saya yang dulu. Mungkin ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.